Apakah saat bangun pagi, kaki Anda terasa lemas dan Anda duduk di tepi tempat tidur untuk waktu yang lama? Apakah hanya dengan melangkah melewati ambang pintu kamar mandi saja, Anda merasa goyah, atau naik tangga, satu lantai saja napas sudah terengah-engah dan harus beristirahat di tengah jalan? Anda tidak sendirian. Namun jika Anda tidak menonton video hari ini sampai selesai, dalam waktu 5 tahun, Anda mungkin tidak akan bisa berjalan tanpa tongkat. Saya adalah Dr. Eko Nugroho, spesialis geriatri kesehatan lansia, berusia 87 tahun. Selama 50 tahun terakhir, saya telah merawat lebih dari 30.000 pasien lansia. Hari ini saya akan menceritakan satu fakta yang mengejutkan kepada Anda semua. Sebagian besar orang yang menderita sarkopenia, penyusutan otot, memaksakan diri untuk makan daging. Namun hal yang benar-benar mengejutkan adalah ada makanan lain yang jauh lebih efektif daripada daging untuk membentuk otot. Salah satu pasien saya, seorang nenek berusia 82 tahun, bernama Ibu Siti. 5 tahun yang lalu beliau hidup dengan bergantung pada kursi roda. Sendi lututnya sangat sakit sehingga untuk pergi ke kamar mandi saja, beliau membutuhkan bantuan keluarga. Di rumah sakit kondisinya sudah dianggap hampir tanpa harapan, tapi sekarang bagaimana kondisinya? Setiap pagi pukul 6 beliau berjalan cepat mengelilingi taman, bahkan beliau sudah bisa mendaki bukit di dekat rumahnya sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi? Beliau tidak menjalani operasi khusus, juga tidak meminum obat yang mahal. Beliau hanya mengubah makanan yang dimakannya setiap hari. Sebagai pengganti daging, beliau rutin mengonsumsi makanan yang akan saya ajarkan ini. Dalam video hari ini, saya akan mengungkap urutan 5 makanan berprotein terbaik untuk mencegah penyusutan otot dari peringkat 5 hingga peringkat 1. Khususnya makanan di peringkat 1 ini benar-benar mengejutkan. Hanya dengan 1 porsi Anda bisa mendapatkan asupan protein setara dengan 12 butir telur. Peringkat ini tidak hanya ditentukan berdasarkan kandungan proteinnya saja, tetapi juga dipilih dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan, kemudahan dicerna harga yang ekonomis, kemudahan mendapatkannya, serta nutrisi tambahan yang sangat dibutuhkan oleh para lansia. Jika Anda tidak menonton sampai akhir, Anda mungkin akan menyesal seumur hidup. Pertama, pastikan Anda menekan tombol subscribe di saluran energi usia emas dan tombol like serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak melewatkan semua informasi penting untuk masa tua yang sehat. Silakan tulis juga di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya akan mendukung perjalanan kesehatan Anda satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, apakah Anda berpikir bahwa untuk membentuk otot Anda wajib makan daging? Itu sepenuhnya salah. Berdasarkan data terbaru yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun ini, terungkap bahwa bagi lansia berusia 65 tahun ke atas ada sumber protein yang jauh lebih efektif daripada daging. Saya akan menyampaikan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Di negara kita, dari seluruh lansia berusia 70 tahun ke atas, sebanyak 78%, termasuk dalam kelompok resiko sarkopenia penyusutan otot, namun sebagian besar dari mereka tidak mengetahui kondisi mereka sendiri. Mereka hanya berpikir bahwa tubuh menjadi lemah karena faktor usia. Tahukah Anda bahwa penyusutan otot bukan sekadar kehilangan tenaga? Kekebalan tubuh akan menurun drastis sehingga mudah terserang penyakit infeksi, dan jika terjatuh, risiko patah tulang meningkat hingga 5 kali lipat. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko terkena demensia pikun meningkat hingga 3-2 kali lipat. Sekarang saya akan mengajarkan cara sederhana untuk memeriksa kondisi otot Anda. Duduklah di kursi, lalu cobalah berdiri tanpa bantuan tangan. Jika Anda kesulitan berdiri atau merasa goyah, berarti penyusutan otot Anda sudah dalam tahap yang cukup lanjut. Tapi jangan putus asa. Saya yang berusia 87 tahun ini masih bisa melayani pasien selama 12 jam sehari di rumah sakit, dan hari ini saya akan membongkar semua rahasianya. Senjata rahasia saya adalah 5 makanan ini. Ada alasan mengapa saya mengungkapkannya secara berurutan dari peringkat 5. Semakin tinggi peringkatnya, semakin mengejutkan efek yang dimiliki makanan tersebut. Terutama makanan di peringkat 1 akan benar-benar membalikan akal sehat Anda. Meskipun ini adalah salah satu makanan yang sangat disukai masyarakat, hampir tidak ada yang tahu kemampuan sebenarnya dari makanan ini. Peringkat 5, tauge pertama. Peringkat ke-5 adalah tauge. Apakah Anda hanya menganggap tauge sebagai sayuran pelengkap biasa? Ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar.
Tauge adalah salah satu makanan yang sempurna untuk pembentukan otot. Dalam 100 gram tauge terkandung 13 gram protein, jumlah yang setara dengan daging ayam. Yang lebih mengejutkan adalah kandungan asam aspartat di dalam tauge. Komponen ini mencegah penumpukan asam laktat di otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan otot. Komponen inti dari minuman asam amino yang diminum oleh para atlet sebenarnya adalah asam aspartat ini. Salah satu pasien saya, Bapak Budi, yang berusia 81 tahun, memiliki fungsi pencernaan yang lemah, sehingga tidak bisa banyak makan daging atau ikan. Oleh karena itu, saya sarankan beliau untuk makan 1 mangkuk sup tauge setiap hari. Protein tauge sangat mudah dicerna. 4 bulan kemudian perubahan pada dirinya sungguh mengejutkan. Beliau bisa berjalan sendiri tanpa tongkat dan nafsu makannya pun membaik. Ada hal penting saat mengonsumsi tauge. Pastikan Anda merebusnya hingga matang sebelum dimakan. Tauge mentah mengandung zat yang bisa menyebabkan diare. Jika dimakan dalam bentuk sup tauge atau nasi tauge, pencernaannya akan lebih baik dan penyerapan nutrisinya pun maksimal. Keunggulan lain dari tauge adalah harganya yang murah. 1 kantong harganya tidak sampai 10.000, tapi cukup untuk asupan protein selama seminggu. Ini adalah pilihan terbaik untuk membentuk otot tanpa beban ekonomi. Peringkat 4, ikan teri makanan di peringkat ke-4 bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah ikan teri. Jangan remehkan ikan teri yang kecil. Ikan teri adalah suplemen penguat otot terbaik yang diciptakan oleh alam. Dalam 100 gram ikan teri kering terkandung 72 gram protein. Ini adalah angka 2 kali lipat dari daging ayam. Yang lebih penting lagi adalah kalsium yang terkandung di dalamnya. Mineral yang wajib ada agar otot bisa berkontraksi adalah kalsium. Dalam 100 gram ikan teri terdapat 300% dari kebutuhan kalsium harian. Ini setara dengan jumlah kalsium dalam 15 gelas susu. Saya memiliki kasus di mana saya menyaksikan langsung efek luar biasa dari ikan teri. Pasien saya, Ibu Rahma, berusia 79 tahun, menderita osteoporosis dan penyusutan otot secara bersamaan. Saya menyarankan beliau untuk mengonsumsi setengah cangkir ikan teri yang sudah dihaluskan setiap hari. Hasil pemeriksaan 8 bulan kemudian menunjukkan kepadatan tulang meningkat 12% dan massa otot bertambah 15%. Bahkan tenaga medis lain pun terkejut. Karena ikan teri rasanya asin jika dimakan begitu saja, gunakanlah sebagai kaldu atau bahan dasar sup. Jika Anda memasukkan tahu dan tauge ke dalam kuah kaldu ikan teri, itu akan menjadi sup penguat otot yang sempurna, karena Anda mendapatkan protein dan kalsium sekaligus. Ada satu rahasia lagi yang tersembunyi dalam ikan teri. Kandungan taurin di dalamnya dapat memperkuat otot jantung. Semakin bertambah usia, fungsi jantung akan melemah, tetapi ikan teri dapat mencegah hal ini. Peringkat 3, tahu. Sekarang peringkat ke-3, tahu. Banyak orang hanya menganggap tahu sebagai sumber protein nabati biasa, tetapi itu berarti mereka belum tahu kemampuan tahu yang sebenarnya. Dalam 100 gram tahu terkandung 8 gram protein berkualitas tinggi. Yang lebih penting adalah tingkat penyerapan protein tahu mencapai lebih dari 90%. Terutama kandungan isoflavon dalam tahu dapat mencegah hilangnya otot akibat perubahan hormon setelah usia parubaya. Alasan mengapa wanita menopause mengalami penurunan massa otot yang drastis adalah karena penurunan estrogen dan isoflavon berperan menggantikan fungsi tersebut. Saya akan menceritakan satu kasus mengejutkan yang saya alami langsung. Pasien pria berusia 76 tahun, Pak Bambang, hampir tidak bisa makan daging karena diabetes. Pengendalian gula darahnya tidak berjalan baik sehingga ia kesulitan mendapatkan asupan protein. Saya menyarankan beliau untuk makan setengah blok tahu setiap kali makan. Bagaimana hasilnya? Setelah 6 bulan massa ototnya meningkat 12% dan yang mengejutkan kadar gula darahnya pun menjadi stabil. Saat makan tahu pastikan untuk memberinya rasa. Jika terus-menerus makan tahu tawar, Anda bisa kekurangan natrium yang dapat memicu kram otot. Jika dimakan dalam bentuk sup miso, sup tauco, atau tahu kuah, Anda bisa mendapatkan natrium dan protein sekaligus. Keunggulan lain dari tahu adalah sangat mudah dicerna. Setelah usia 80 tahun, fungsi lambung dan usus melemah, tetapi tahu sama sekali tidak membebani lambung. Bahkan orang yang menderita sakit maag pun bisa memakannya dengan tenang. Peringkat 2, kedelai hitam. Sekarang saatnya mengumumkan peringkat ke-2, kedelai hitam. Kedelai hitam adalah senjata rahasia terbaik untuk mencegah penyusutan otot.
Dalam 100 gram kedelai hitam terkandung 36 gram protein serta komponen antioksidan kuat bernama antosianin. Mengapa antosianin penting? Seiring bertambahnya usia peradangan menumpuk di otot dan menghambat pembentukan otot. Nah, antosianin inilah yang akan menghilangkan peradangan tersebut. Faktanya melihat makalah penelitian terbaru dari tim medis universitas pada tahun 2023, lansia usia 70-an yang rutin mengonsumsi kedelai hitam memiliki laju penurunan massa otot setengah lebih lambat dibandingkan orang biasa. Keunggulan lain kedelai hitam adalah mudah dicerna. Kedelai hitam memberikan protein yang cukup tanpa membebani lambung yang fungsinya menurun karena usia. Saya sendiri telah merasakan efek kedelai hitam. Setelah usia 80 tahun stamina saya turun drastis, tetapi saya mulai minum 1 gelas susu kedelai hitam setiap pagi. 6 bulan kemudian terjadi perubahan yang mengejutkan. Saya tidak merasa lelah meski memeriksa pasien seharian dan bisa naik tangga dengan mudah. Saat mengonsumsi kedelai hitam, pastikan merendamnya cukup lama dan merebusnya dengan baik untuk membantu pencernaan. Penyerapan akan lebih baik jika dikonsumsi dalam bentuk nasi kedelai hitam atau susu kedelai hitam. Kedelai hitam memiliki satu komponen istimewa lagi, yaitu lecitin yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi sambil membesarkan otot, Anda juga mencegah kepikunan, ibarat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dan sekarang adalah bagian yang paling penting. Peringkat 1, ikan polek, ikan cod Alaska. Akhirnya saatnya mengumumkan peringkat ke-1. Anda pasti akan sangat terkejut. Peringkat 1 adalah ikan polek, sering juga dikenal sebagai Sucetodara atau keluarga ikan cod. Banyak orang menganggap ikan polek hanya sebagai bahan sup atau ikan rebus biasa, tetapi itu berarti mereka sama sekali tidak tahu kemampuan asli ikan polek. Dalam 100 gram ikan polek kering terkandung 73 gram protein. Ini setara dengan jumlah protein dalam 12 butir telur. Coba bayangkan. Makan 12 butir telur setiap hari itu mustahil bukan? Tapi dengan 1 ekor ikan polek kering, Anda bisa mendapatkan protein lebih dari itu. Yang lebih mengejutkan adalah kualitas protein ikan polek. Di dalamnya terkandung seluruh asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Terutama leusin, isoleusin, dan valin yang berperan krusial dalam pembentukan otot terkandung dalam rasio yang ideal. Saya punya pasien kakek berusia 93 tahun, Pak Hartono, yang saya temui 40 tahun lalu. Beliau bercerita sudah makan ikan polek sejak zaman perjuangan. Meski usianya 93 tahun, beliau berjalan sendiri tanpa tongkat, bahkan merawat kebun sayurnya sendiri. Saat diperiksa, beliau mempertahankan massa otot setingkat orang usia 70 basan. Apa rahasia ikan polek? Ikan polek kering diproses dengan cara dikeringkan secara alami pada suhu minus 20 derajat Celcius. Dalam proses ini, protein menjadi lebih terkonsentrasi dan berubah menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Selain itu, ikan polek kaya akan taurin dan DHA sehingga bisa menjaga kesehatan jantung dan otak sekaligus. Anda bisa memakannya dengan membuat sup ikan polek atau tumis ikan polek. 1 mangkuk sup ikan polek saja sudah memenuhi 70% kebutuhan protein harian. Tidak ada sumber protein yang lebih efisien dari ini. Keunggulan lain ikan polek adalah penyimpanannya yang mudah. Jika disimpan di freezer beku bisa tahan lebih dari 1 tahun tanpa masalah. Kapan saja Anda bisa mengambilnya, membuat kaldu dan sup penguat otot pun siap. Metode kombinasi sempurna. Sekarang saya akan mengajarkan cara mengonsumsi kelima makanan ini dengan kombinasi yang sempurna. Ini adalah rasio emas yang saya teliti selama 50 tahun. Di pagi hari, makanlah 1 mangkuk sup ikan polek dan 1 gelas susu kedelai hitam. Ini saja sudah memenuhi 80% kebutuhan protein harian Anda. Di siang hari, makanlah sup yang berisi setengah potong tahu dan sayur tauge. Di malam hari, makanlah tumis ikan teri dan nasi beras merah. Jika Anda makan seperti ini, Anda akan mendapatkan 295 gram protein berkualitas tinggi dalam sehari. Ini setara dengan 150% dari angka kecukupan gizi orang dewasa pada umumnya. Setelah usia 70 tahun, Anda membutuhkan lebih banyak protein daripada anak muda. Saya akan memberikan 1 tips penting lagi. Saat mengonsumsi makanan ini, makanlah bersama buah atau sayuran yang kaya vitamin C. Vitamin C meningkatkan penyerapan protein hingga 30%. 1 buah jeruk atau setengah buah tomat setelah makan sudah cukup. 1 lagi yang penting adalah minum air yang cukup.
Proses metabolisme protein membutuhkan banyak air, minumlah setidaknya 8 gelas sehari. Olahraga juga penting, tapi setelah usia 80 tahun olahraga berat justru bisa berbahaya. Sebagai gantinya, dengan rutin mengonsumsi 5 makanan ini dan jalan santai saja sudah cukup untuk mempertahankan massa otot. Banyak yang mengkhawatirkan biayanya, tapi biaya makan 5 jenis makanan ini selama sebulan jauh lebih murah daripada membeli daging. Satu ekor ikan polek harganya sekitar 35.000 dan ini cukup untuk dimakan selama seminggu. Faktanya salah satu pasien saya Nenek Wati yang berusia 85 tahun dan mengalami kesulitan ekonomi berhasil meningkatkan massa ototnya sebesar 20% dalam 6 bulan dengan cara ini. Bukan dengan suplemen mahal atau pengobatan, tetapi hanya dengan pilihan makanan yang tepat. Bapak dan Ibu sekalian, saya pun awalnya ragu apakah benar hanya dengan makanan bisa mencegah penyusutan otot, tapi setelah mengalaminya langsung dan merawat ribuan pasien, saya menjadi yakin 5 makanan ini sudah cukup. Terutama efek ikan polek sungguh luar biasa. Alasan saya bisa tetap aktif bekerja hingga usia 87 tahun adalah berkat ikan polek. Memulai hari dengan semangkuk sup ikan polek setiap pagi adalah rutinitas saya. Banyak yang mengira penyusutan otot adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi itu sama sekali tidak benar. Jika Anda memberikan asupan protein dari makanan yang tepat, Anda bisa mempertahankan otot yang sehat meski sudah berusia 90 tahun. Kenyataannya ada beberapa pasien saya yang sudah berusia 95 tahun namun masih hidup mandiri seorang diri. Tahukah Anda apa kesamaan mereka? Tepat sekali mereka rutin mengonsumsi 5 makanan yang saya ajarkan hari ini. Tidak perlu bersusah payah memaksakan diri makan daging. 5 makanan ini sudah cukup. Mulailah dari hari ini. Jika Anda menundanya dengan berkata mulai besok saja, Anda tidak akan pernah memulainya. Coba cek sekarang apakah ada ikan polek di rumah Anda. Jika tidak ada, pergilah ke supermarket sore ini juga untuk membelinya. Masa tua yang sehat bukan pilihan tapi keharusan. Anda tentu tidak ingin melihat keluarga Anda kesulitan merawat Anda, bukan? Kalau begitu, kelolalah kesehatan Anda dengan benar mulai sekarang. Terakhir, saya ingin sampaikan satu hal lagi. Untuk melihat efek nyata dari 5 makanan ini, setidaknya konsumsilah secara rutin selama 3 bulan. Makan 2 bulan lalu menyerah tidak ada artinya. Otot tidak terbentuk dalam semalam. Rahasia mengapa saya yang berusia 87 tahun masih aktif bekerja dan memiliki stamina untuk melayani pasien 12 jam sehari, hari ini sudah saya buka semuanya, sekarang giliran Anda. Jika Anda bingung harus mulai dari makanan yang mana, mulailah dari ikan polek. 1 ekor ikan polek cukup untuk menu penguat otot selama seminggu, cukup dengan makan 1 mangkuk sup ikan polek setiap pagi. Tanya jawab pertanyaan umum ini belum berakhir. Saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Pertanyaan 1, bolehkah makan ikan polek setiap hari? Ya, sama sekali tidak masalah. Justru lebih baik dimakan setiap hari. Ikan polek adalah makanan alami, jadi hampir tidak ada efek samping. Namun bagi yang memiliki penyakit ginjal, silakan konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Pertanyaan 2, apakah penderita darah tinggi boleh makan ikan teri? Ini juga sering ditanyakan. Jika ikan teri dimakan begitu saja memang mengandung banyak garam, tetapi jika dikonsumsi sebagai kaldu rebusan tidak masalah. Kalsium pada ikan teri justru membantu mengatur tekanan darah. Pertanyaan 3, apakah penderita diabetes boleh makan kedelai hitam? Kedelai hitam justru makanan yang baik untuk penderita diabetes. Indeks glikemiknya rendah dan kaya serat, sehingga membantu mengatur gula darah. Pertanyaan 4 gigi, saya sudah tidak kuat bagaimana cara memakannya. Ini juga masalah penting. Ikan polek jika direbus lama akan menjadi lunak, tahu pada dasarnya sudah lembut dan kedelai hitam bisa dimakan dalam bentuk susu kedelai. Untuk ikan teri bisa dihaluskan menjadi bubuk lalu dimasukkan ke dalam masakan. Saya selalu menekankan satu hal kepada pasien saya. Semakin bertambah usia, kita tidak perlu menjadi sempurna. Cukup dengan rutin mengonsumsi 2 atau 3 dari 5 makanan ini saja sudah cukup untuk melihat efeknya. Yang penting adalah konsistensi rutinitas. Faktanya ada pasien saya kakek Slamet berusia 89 tahun yang awalnya hanya makan sup ikan polek saja. Beliau bilang makanan lain tidak cocok di lidah. Namun hanya dengan sup ikan polek massa ototnya meningkat 15% dalam 6 bulan. Tidak sempurna pun tidak apa-apa. Satu lagi yang penting adalah kapan memakannya. Paling baik dimakan di pagi hari.
Jika kita memberikan asupan protein saat perut kosong setelah tidur semalaman, pembentukan otot akan menjadi lebih aktif. Terutama sup ikan polek, tingkat penyerapannya paling tinggi jika dimakan saat perut kosong di pagi hari. Hindari makan terlalu larut malam. Setelah usia 70 tahun, fungsi pencernaan menurun, jadi makan banyak protein di waktu yang larut bisa membuat perut tidak nyaman. Sebaiknya makan sebelum pukul 6 sore. Sesuaikan juga dengan cuaca. Saat cuaca panas, makanlah makanan yang segar seperti tahu atau tauge. Saat cuaca dingin atau musim hujan, makanlah sup ikan polek atau kedelai hitam yang hangat. Tubuh akan menerima nutrisi dengan lebih baik jika disesuaikan dengan kondisi alam. Terakhir, berdasarkan pengalaman saya selama 50 tahun, saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Makanan memang penting, tapi pola pikir jauh lebih penting. Saat Anda berpikir, saya sudah tua, sudah tidak ada gunanya lagi, saat itulah segalanya berakhir. Mengapa saya yang berusia 87 tahun masih bertemu pasien baru dan berusaha belajar hal-hal baru? Itu karena saya merasa masih banyak hal yang harus saya lakukan. Anda pun sama. Masih banyak hal yang harus dilakukan, bukan menghabiskan waktu lebih banyak dengan cucu pergi liburan ke tempat yang diimpikan atau membaca buku yang ingin dibaca. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu diperlukan tubuh yang sehat. Anda yang menonton video hari ini sungguh beruntung. Pengalaman dan pengetahuan yang saya kumpulkan selama 50 tahun telah saya wariskan kepada Anda, sekarang tinggal Anda mempraktekannya. Jika ada anggota keluarga Anda yang menderita penyusutan otot, tolong bagikan video ini kepada mereka. Kehidupan seseorang bisa berubah karenanya. Terakhir, saya ingin membagikan kata-kata yang selalu saya ucapkan di depan cermin setiap pagi. Sehat hari ini, sehat esok hari, sehat sampai usia 100 tahun. Saya harap Anda menjalani hari demi hari dengan menghargai semangat ini. Mari kita berjalan bersama menuju usia 100 tahun yang sehat. Tolong ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu dan memberikan dukungan. Terima kasih banyak. Silakan bagikan pengalaman Anda di komentar.